Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Rezelia dan teman saya Alristita Ardiawani. Kami dari kelas D reguler 2020, Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas masalah sosial di masa pandemi COVID-19 yang merupakan tugas dari mata kuliah Masalah-masalah Sosial dan Kemiskinan yang diampu oleh Bapak Dr. Bahrul Khair Amal, MSI. Baiklah, saya akan menjelaskan slide pertama, yaitu COVID-19 pandemi, atau dikenal juga sebagai pandemi coronavirus, adalah berkelanjutan pandemi global dari penyakit coronavirus 2019 yang disebabkan oleh akut sindrom pernafasan coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Ini pertama kali diidentifikasi pada bulan Desember tahun 2019, tepatnya di kota Wuhan, Cina. Gejala COVID-19 ini sangat bervariasi, mulai dari yang tidak ada gejala hingga penyakit yang mengancam jiwa. Virus menyebar terutama melalui udara ketika orang-orang berada di dekat satu sama lain. Penyakit ini meninggalkan orang yang terinfeksi saat mereka bernafas, batuk, bersin, atau berbicara dan masuk ke orang lain melalui mulut, hidung, ataupun mata. Virus ini juga dapat menyebar melalui permukaan yang terkontaminasi. Tindakan pencegahan yang disarankan termasuk menjaga jarak, memakai masker wajah di tempat umum, ventilasi dan penyaringan udara, mencuci tangan, menutup mulut saat bersin atau batuk, mendisinfeksi permukaan, dan memantau serta mengisolasi diri untuk orang yang terpapar atau bergejala. Baiklah, slide selanjutnya ada masalah sosial yang terjadi di masa pandemi COVID-19. Yaitu ada masalah sosial panic buying yang merupakan fenomena di mana masyarakat melakukan penimbunan beberapa barang pada saat terjadi situasi darurat tertentu. Dalam kasus merebaknya virus corona, barang-barang yang menjadi incaran para konsumen adalah hand sanitizer dan masker. Banyak apotek-apotek yang mengalami kelangkaan stok masker dan hand sanitizer yang biasanya hanya memiliki kisaran harga di bawah Rp10.000 kini bisa mencapai 3 bahkan 5 kali lipat. Momen ini dimanfaatkan oleh beberapa oknum curang dengan menimbun beberapa barang dan meraup untung yang sebanyak-banyaknya. Steven Tyler, dosen dan psikolog klinis di University of British Columbia dan penulis buku The Psychology of Pandemics, mengatakan bahwa panik membeli ketakutan dan keinginan untuk berusaha keras memadamkan ketakutan itu, seperti antrian berjam-jam atau membeli jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan. Panic buying menolong orang-orang yang merasa dapat mengontrol situasi, kata para ahli. Masih melansir dari BBC atau British Broadcasting Corporation, panic buying juga dapat dikatakan sebagai yang alami yang dilakukan oleh manusia untuk merespon keadaan di sekitarnya. Ketika manusia tidak memiliki kontrol atas apa yang terjadi di sekelilingnya, maka mereka selalu berupaya untuk memiliki kendali. Merebaknya virus corona di beberapa tempat membuat banyak orang tidak memiliki kendali untuk infeksi virus. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah penggunaan masker dan hand sanitizer lebih dapat mereka kontrol. Hal ini kemudian menjelaskan kenapa jumlah permintaan tersebut begitu melonjak dan mengalami kelangkaan stok serta kenaikan harga. Cara mengatasi panic buying. Yang pertama yaitu pembatasan jumlah pembelian. Salah satu dampak dari panic buying ini adalah penggunaan barang yang tidak tepat sasaran. Banyak konsumen yang sengaja membeli masker, padahal kondisi tubuh mereka itu sangat sehat. Mereka membeli masker dengan jumlah yang banyak bahkan sampai menimbunnya. Hal ini tentunya akan merugikan orang-orang yang sakit dan yang lebih membutuhkan pada saat
masker dalam kondisi stok kosong. Salah satu pembelian dapat mengurangi dampak buruk panic buying ini. Untuk menghindari barang yang tidak tepat sasaran, menargetkan jumlah beli setiap orang adalah menjadi metode yang baik. Tidak hanya untuk masker, tetapi juga untuk bahan-bahan pokok ataupun kebutuhan lainnya seperti hand sanitizer dan juga makanan. Pembatasan jumlah beli membuat setidaknya lebih banyak orang yang dapat memiliki masker tersebut. Yang kedua, tindak tegas oknum yang curang. Dalam situasi genting, kadang rasa kemanusiaan pun tersampingkan karena ketakutan. Ada pula yang justru memanfaatkan momen genting untuk meraup keuntungan yang lebih besar. Perlu adanya langkah tegas untuk memberikan efek jera pada oknum-oknum yang nakal. Karena pada masa pandemi COVID-19 ini, harga masker melonjak naik lebih tinggi dibandingkan masa-masa sebelum pandemi. Presiden Indonesia Joko Widodo saat ini telah mengumumkan bahwa akan menindak tegas oknum-oknum yang menimbun dan juga memutus harga tinggi untuk sebuah masker. Langkah ini tentunya akan menjadi ancaman dan menimbulkan efek jera pada oknum yang nakal yang menimbun masker-masker tersebut. Teori panic buying, yaitu teori kecemasan dan juga teori kebutuhan, adalah teori yang cocok untuk masalah sosial panic buying ini. Menurut American Psychiatric Association, kecemasan sosial adalah ketakutan yang menetap terhadap sebuah atau lebih situasi sosial yang terkait berhubungan dengan performa, yang membuat individu harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak dikenalnya atau menghadapi kemungkinan yang diamati orang lain. Takut bahwa dirinya akan dipermalukan dan juga dihina. Pada masalah panic buying ini, tentunya banyak sekali orang yang membutuhkan masker. Namun, ada juga oknum yang tidak bertanggung jawab, yaitu dengan cara membeli masker dengan jumlah yang besar dan menimbunnya untuk meraup keuntungan yang lebih besar. Oknum tadi tentunya akan dipermalukan di depan umum karena telah menimbun masker di saat orang lain membutuhkan masker tersebut. Teori selanjutnya yaitu teori kebutuhan Maslow. Beberapa kebutuhan lebih diutamakan daripada kebutuhan lainnya apabila kebutuhan pada tingkat bawah ini telah tercapai. Pada masalah panic buying ini tentunya permintaan konsumen terhadap masker dan juga hand sanitizer akan meningkat, di mana ada oknum yang meraup keuntungan dengan cara menimbun masker dan juga hand sanitizer. Sebenarnya hal ini tidak perlu dilakukan oleh orang-orang karena bisa merugikan orang yang terpapar COVID-19. Namun, berhubung dengan kondisi yang dialami dan adanya rasa ketakutan dari masyarakat, tentunya kebutuhan akan masker jauh lebih besar, apalagi penggunaan masker ini sangat minim, yaitu penggunaan masker medis hanya bisa dipakai dalam beberapa jam saja. Jadi tentunya kebutuhan akan masker tentu akan sangat meningkat. Sekian pembahasan kami tentang masalah sosial di masa pandemi COVID-19 tentang panic buying. Apabila ada kesalahan kata dan juga kekurangan data, kami mohon maaf. Terima kasih, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.